Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pemirsa in channelku. Semoga pemirsa dimanapun semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Kali ini in channelku akan bercerita tentang sejarah hidup Sunan Kalijaga. Sebelum saya bercerita tentang sejarah hidup Sunan Kalijaga, jangan lupa ya guys, like, komen, share, dan subscribe channel saya supaya channel saya bisa berkembang dan saya tambah semangat. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah brahmacora alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Beliau dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Di masa mudanya, Raden Said ini dikenal dengan remaja nakal yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak perbuatan tercela. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan bangsawan dan penguasa Tuban malu memiliki anak berandalan. Akibatnya, Raden Said diusir dari rumah oleh orang tuanya. Kenakalan Raden Said justru menjadi-jadi. Ia menjadi brahmacora alias penjahat. Kerjaannya membuat onar dan kerusuhan. Dalam buku sejarah kebudayaan Islam tahun 2020 yang ditulis Suhailid, ketika Raden Said merampok dan merampas harta orang-orang, ia dikenal dengan julukan Lokajaya, yang artinya adalah penguasa wilayah. Suatu waktu, Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertobat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesastraan Jawa dan belajar mendalang. Kelak, pengetahuan seni dan budayanya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon, di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sida Brangti atau Ki Dalang Pengkok atau Ki Dalang Kumendung atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukannya beliau, melainkan cuma dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya.
Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijaga berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Dalam pertunjukan wayangnya terdapat banyak lakon di kubah Sunan Kalijaga yang diadaptasi dari naskah kuno. Salah satu yang paling digemari adalah lakon Dewa Ruci, Layang Kalimasada, lakon Petruk Jadi Raja, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga sudah menambahkan karakter-karakter baru seperti Punakawan yang terdiri atas Semar, Bagong, Petruk, dan Kareng. Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga juga mengubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman seperti Kidung Rumekso ing wengi, Ilir-ilir, dan lain sebagainya. Dalam buku Atlas Wali Songo tahun 2016, Agus Sunyoto menuliskan bahwa selain sebagai dalang dan pengubah tembang, Sunan Kalijaga juga berkreasi sebagai seniman dan penari topeng, perancang pakaian, perajin alat-alat pertanian, hingga penasehat sultan dan kepala-kepala daerah di masa itu. Sunan Kalijaga disebutkan memiliki beberapa istri, antara lain Dewi Saroh, Sarifah atau Siti Zainab, dan Ratu Katno Kediri. Dewi Saroh adalah putri Maulana Ishak, sedangkan Ratu Kano merupakan putri dari Kerajaan Kediri. Sunan Kalijaga memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Watiswara atau Sunan Penggung dan Sunan Muria. Kedua anaknya itu melanjutkan dakwah yang dirintis Sunan Kalijaga. Tidak ada catatan pasti yang menyebutkan kapan Sunan Kalijaga meninggal dunia. Makamnya terletak di Desa Kadilangu, kira-kira berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Demikianlah pemirsa, sejarah tentang hidup Sunan Kalijaga. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekilafan dalam penayangan video ini, saya, channelku, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.